Salam berjumpa lagi teman-teman dalam program serial leadership. Hari ini kita akan membahas change leadership, konsep kepemimpinan sekaligus praktek kepemimpinan yang paling banyak dibicarakan orang selama pandemi. Teman-teman, banyak sekali konsep tentang kepemimpinan perubahan, tapi hari ini kita akan membahas konsep yang dipopulerkan oleh Profesor Rosabeth Muskanter. Untuk menjadi pemimpin perubahan, kata Profesor Kanter, kita memerlukan 3 hal yang disebut dengan 3K. Pertama, itu adalah konsep, imajinasi, berinovasi, bermain pada kepala kita. Lalu yang kedua adalah kompetensi, profesionalisme bekerja, bermain dalam tangan kita. Lalu yang terakhir itu adalah koneksi, keterbukaan berkolaborasi, bermain dalam hati kita. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, konsep imajinasi berinovasi. Kalau kita bicara tentang inovasi, apalagi berbicara tentang kreativitas, maka kita akan terhubung dengan yang namanya konsep, yang namanya ide, yang namanya model bisnis, yang namanya aplikasi teknologi. Jadi imajinasi berinovasi itu adalah mengembangkan konsep-konsep, ide-ide, model bisnis baru, teknologi baru untuk memperkuat organisasi. Dalam kajian inovasi yang paling sering digunakan itu adalah konsep yang namanya scamper. Banyak sekali teman-teman pasti sudah sangat akrab dengan konsep scamper ini. Tapi saya akan membahas satu hal saja, adaptasi. Sebelum pandemi, teman-teman semuanya, ada 2 jaringan kedai yang sangat luar biasa melakukan adaptasi di Indonesia, yaitu McD dan Kentucky Fried Chicken. McD itu menjual makanan ini yang teman-teman pasti tahu lah, sangat suka ya, nasi uduk. Sementara Kentucky menjual, ini juga teman-teman pasti sangat hafal sekali ya, bubur ayam. Saya sudah makan McD, saya sudah makan Kentucky di berbagai benua. Tapi hanya di Indonesia saya bisa menemukan McD menyajikan nasi uduk. Hanya di Indonesia saya bisa menemukan Kentucky menyajikan bubur ayam. Dan 2 produk ini adalah 2 produk unggulan dari McD dan Kentucky ketika pagi hari. Selama pandemi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mendukung kampanye jaga jarak. Ya, ini perusahaan-perusahaan gede yang beradaptasi pada mereknya. VW selama ini V dengan W hurufnya bergandengan, tapi jaga jarak. Lalu Audi, 4 lingkarannya juga bersambungan, jaga jarak. Coca-Cola sudah berabad-abad hurufnya selalu bersambungan, jaga jarak. Mastercard juga begitu. Sejak awal mula berdiri Mastercard, 2 lingkarannya itu berhubungan, tapi jaga jarak. Itulah teman-teman salah satu bentuk adaptasi merek untuk berkampanye tentang jaga jarak di masa pandemi. Untuk perubahan, teman-teman, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu beradaptasi dalam 4 hal. Model bisnisnya bagaimana? Sebelum, selama, dan sesudah pandemi itu berbeda luar biasa. Sama juga teknologinya. Perbedaannya luar biasa, perubahannya luar biasa. Terjadi revolusi di dunia teknologi. Akhirnya teman-teman, model bisnis baru, teknologi baru mengharuskan sistem yang baru. Dan semuanya itu hanya bisa dilakukan apabila SDM-nya, anak buah Anda, memiliki kompetensi baru. Itulah yang disebut dengan K kedua, teman-teman. Profesionalisme dalam berkinerja atau kompetensi. Selama Anda menjadi pemimpin perubahan, Anda akan menjawab 3 hal tentang kompetensi pemimpin perubahan. Yang pertama adalah purpose, tujuannya. Mengapa harus melakukan perubahan? Kalau tidak melakukan perubahan, pasti organisasi Anda akan tertinggal. Mengapa harus melakukan perubahan? Yang kedua, teman-teman, gambarannya, picture-nya. Bagaimana nanti bentuk dari perubahan, dan semua itu harus direncanakan, plan.
bagaimana langkah-langkah menuju ke sana untuk menyambut perubahan. Dan Anda sebagai pemimpin perubahan memiliki konstituen, memiliki tim. Tujuan Anda berikutnya adalah membentuk tim yang solid untuk bergerak maju. Itulah yang disebut dengan PART. Apa yang dapat anggota tim lakukan untuk membantu bergerak maju? Sebagai pemimpin perubahan, Anda harus mampu menjawab 4 hal ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah koneksi, keterbukaan berkolaborasi. Kolaborasi, kata-kata, frase yang paling populer di era 4.0. Semua berkolaborasi. Sama persis teman-teman. Memimpin perubahan, Anda harus membentuk koneksi-koneksi dengan berbagai macam pihak. Untuk koneksi, Anda harus berkoneksi, pasti ini, dengan konstituen Anda. Anda harus berkoneksi dengan semua warga organisasi Anda. Dan yang tidak kalah penting, Anda harus berkoneksi dengan mitra kerja Anda. Mitra bisa pelanggan Anda, bisa pemasok Anda, bisa pihak-pihak yang membuat kebijakan pemerintah atau apapun juga. Mitra, ya. Koneksi itu akan berbicara 3 hal, kolaboratif, harus bekerja sama, dan berbagi penghargaan dengan konstituen, dengan organisasi, dengan mitra Anda. Dan yang tidak kalah penting, konstituen, organisasi, mitra Anda berkoneksi itu tujuannya adalah untuk kontribusi. Semua ujung dari perubahan adalah produktivitas. Dan itu terhubung sangat dekat dengan kontribusi. Saling menuntaskan pekerjaan. Dan akhirnya, perubahan yang Anda bikin, perubahan yang Anda kelola, perubahan yang Anda ciptakan, itu hanya bisa Anda lakukan sebagai seorang pemimpin kalau Anda punya komitmen. Komitmen untuk saling percaya. Percaya saya sebagai pemimpin dengan anak buah saya, dengan organisasi secara keseluruhan, dengan mitra saya. Dan sebagai pemimpin perubahan, saya bertanggung jawab terhadap semua keseluruhan perubahan. Itulah kawan-kawan semuanya tentang pemimpin sebagai perubahan, agen perubahan. Selamat memimpin bagi Anda teman-teman semuanya untuk menuju perubahan yang jauh lebih bagus dibanding hari ini. Terima kasih, selamat berkarya.